Ada masih di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita mengenai putusan dari ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Verdi Sambo. Pak Ahyar, kalau kita tadi sudah berbicara mengenai tuntutan seumur hidup begitu ya. Melihat ini seperti apa? Bagaimana kecenderungan vonis hakim? Apakah nanti vonis hakim kemudian cenderung di bawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum kah? Atau malah sama atau bisa jadi lebih berat? Seperti apa sih Pak? Di dalam praktek, kita lihat dalam praktek, kadang-kadang putusan dari hakim itu bisa di bawah tuntutan jaksa, kadang-kadang sama dengan tuntutan jaksa, ada kalanya dia melebihi tuntutan jaksa. Apakah ini dimungkinkan secara hukum? Mungkin, sepanjang pidana yang dijatuhkan oleh hakim, baik jenisnya itu ada hukuman mati, penjara, denda, itu jenis-jenis pidananya di situ. Nah itu masih ada di dalam pasal yang didakwakan, itu masih dimungkinkan, sangat dimungkinkan sekali. Nah, di dalam kasus ini misalnya, tentu kan pertanyaan kita, apakah akan sama dengan tuntutan jaksa atau kurang atau bisa lebih? Nah inilah yang kita lihat. Kalau saya melihat nih, tidak tertutup kemungkinan bisa lebih dari yang dituntut oleh jaksa. Nah, tapi itu kan masih terlalu jauh lah nanti. Atau dia bisa sama, atau dia bisa kurang. Nah ini kembali sejauh mana pledoi pembelaan yang dihadirkan nanti minggu depan, yang dibacakan oleh baik yang terdakwa langsung oleh Pak Verdi Sambo maupun penasihat hukumnya. Sejauh mana dia bisa mematahkan atau melemahkan argumentasi dari jaksa penuntut umum di dalam requisitor tuntutannya tadi. Itu yang akan lihat. Tapi kalau misalnya bebas, menurut saya ini Tidak boleh mungkin. dikatakan kalau ukuran manusia menurut saya tidak akan bebas. Oke. Kenapa? Nah kan juga kan Pak Sambo di ujung-ujungnya ini perjalanan persidangan kan juga sudah mengaku salah ya. Dan mohon maaf dan merasa menyesal kan. Jadi kalau bebas, karena ini kan ada juga kelihatannya pemikiran dari awal, dari kalau kita lihat dari pihak-pihak penasihat hukum, mungkin ada juga keyakinan dulu nanti akan bisa bebas atau free sprach. Tadi pun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tadi kalau tidak salah dengar ini yang meringankan tidak ada Pak. Ada hal-hal memberatkan, ada beberapa poin tadi. Kemudian yang meringankannya ini tidak ada. Bagaimana melihat ini? Menurut saya kalau tidak ada hal yang meringankan, harusnya orang itu dituntut secara maksimal. Ancaman pidana maksimal yang ada dalam pasal 340 adalah pidana mati. Nggak ada yang meringankan. Itu ada. Tapi ini terjadi. Kalau saya nggak salah, ini kali keduanya juga mungkin sering ya. Tapi dalam kasus yang sorotan oleh nasional, kasus Jessica misalnya. Kalau nggak salah dulu JPU juga mengatakan ya mungkin apakah ada yang meringan atau tidak. Atau hakim kayaknya. Hakim dahulu, seingat saya tuh hakim mengatakan nggak ada yang meringankan. Oke. Tapi hakim menjatuhkan kalau nggak salah dulu seumur hidup juga. Seumur hidup juga. Ya terhadap Jessica. Apakah 20 tahun atau seumur hidup di situ ya. Nggak ada yang meringankan. Harusnya kalau nggak ada meringankan pasal 340 menurut saya adalah pidana mati. Maksimal ya Pak? Menurut saya Baik. begitu. Pak Ahyar, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan langsung menuju ke Pak Samuel Huta Barat, ayahanda dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selamat siang Pak Samuel. Selamat siang, Mbak. Pak Samuel, bagaimana kondisi sehat Pak? Ya, sehat. Sehat ya Pak ya. Pak Samuel, kita sama-sama tadi sudah menyaksikan, tadi kami lihat juga Pak Samuel juga turut menyaksikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Verdi Sambo ini penjara seumur hidup. Bagaimana? Apa sudah sesuai dengan harapan dari keluarga? Tentu kita sudah mengikuti dari awal persidangan ini mulai bulan 10. Dakwaan yang didakwakan terhadap Verdi Sambo CS adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Dalam hal ini tadi Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan keseluruhan tuntutan-tuntutan terhadap Verdi Sambo dengan begitu gamblang dan memenuhi syarat. Dan di keputusan pembacaan akhir tuntutan itu dibacakan tuntutan sama Verdi Sambo, tuntutan penjara seumur hidup. Memang di pasal 340 itu di sana ada hukuman mati, hukuman seumur hidup,
dan hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu hukuman seumur hidup. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berharap kepada hakim agar tuntutan itu kalau boleh dinaikkan menjadi hukuman mati. Artinya ada terhadap vonis hakim ini lebih berat lagi daripada tuntutan jaksa penuntut umum ya Pak ya? Itulah yang sangat kita harapkan. Tapi dalam hal ini mari kita berserah kepada hakim dan kita mempercayakan sepenuhnya. Oleh karena hakim adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan keadilan bagi kita umat manusia di Indonesia ini. Pak Samuel, melihat dari dakwaan ataupun tuntutan begitu JPU terhadap Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf, apakah kemudian sudah sesuai ini? Karena keduanya dituntut 8 tahun penjara walaupun masih ada perdebatan Pak ya. Di masyarakat kami tahu yang satu adalah seorang anggota Polri, yang satu adalah masyarakat. Seperti apa Pak? Itulah kemarin yang kami ikuti persidangan Kuat Maruf dengan Ricky Rizal, bahwa di sana itu tuntutannya boleh sama 8 tahun. Sedangkan si Kuat Maruf adalah seorang sipil dan si Ricky Rizal adalah seorang penegak hukum ataupun masih Polri. Dan dia kan kita sudah tahu belum di PTDH. Jadi mulai dari awal perkara ini pun dia sangat ada ikut serta di dalamnya, mulai dari penyitaan senjata almarhum hingga ke Saguling. Dia sudah mengetahui rencana-rencana Ferdy Sambo. Malah sama Ricky Rizal ini kan ditawarkan untuk menembak almarhum Joshua apabila melawan. Artinya dia membackup Ferdy Sambo. Dan di TPH Duren 3 pun si Ricky Rizal ada di TPKP. Setidak-tidaknya kan bisa Ricky Rizal itu mencegah dengan secara memberitahukan kepada almarhum. Di waktu dia menjemput almarhum ke taman rumah yang di Duren 3. Dalam hal ini Ricky Rizal nampaknya tidak ada usaha untuk sana. Harapan Bapak terhadap vonis hakim keduanya seperti apa mungkin Pak? Harapan kami kepada majelis hakim, terutama kepada RR ini, ya dijatuhilah hukuman yang sepantasnya yang ikut serta dia di dalam pembunuhan berencana ini. Hukuman sepantasnya dalam pasal 340 artinya ya Pak ya? Iya, di pasal 340. Pak Samuel, lantas besok akan ada tuntutan dari JPU untuk Putri Chandrawati. Seperti apa Bapak melihat ini? Ya, mari kita berdoa ya buat Pak Jaksa yang sudah begitu bekerja keras untuk menyusun tuntutan terhadap para terdakwa. Terutama besok kita mari sama-sama mendengar tuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terutama terhadap Putri Chandrawati. Mari kita doakan agar tuntutan yang semaksimal mungkin tidak dituntutkan oleh jaksa penuntut umum di dalam pasal 340. Sebab di dalamnya kan ini dia pemantik daripada permasalahan ini semua, membuat laporan terhadap suaminya Ferdy Sambo. Makanya terjadi semua permasalahan. Pak, artinya terhadap PC atau Putri Chandrawati ini Pak Samuel juga menganggap bahwa ikut terlibat dalam pembunuhan berencananya ya? Sudah jelas menurut persidangan yang kita ikuti selama ini. Dia kan berdasarkan laporan dia kepada Ferdy Sambo sesudah pulang dari Magelang. Makanya terpancing emosi daripada si Ferdy Sambo. Dan menurut keterangan Eliezer pun di waktu lantai 3 rumah Saguling, di dalam perencanaan itu ada di situ si Putri. Begitu juga di TKP di rumah Duren 3. Si Putrinya ada di dalam kamar. Pak Samuel, tapi mungkin ini bertanya sedikit agak ke belakang ya Pak. Pak Samuel, untuk Brigadir J dan juga Putri Chandrawati ini sebenarnya sebelumnya seperti apa yang diceritakan oleh mendiang Yosua kepada keluarga? Selama semasa hidupnya almarhum Joshua menceritakan dia tahu banyak dia hubungannya terhadap Putri Chandrawati atasan terhadap bawahan. Kita sudah tahu melihat mata seorang istri
Jenderal pun saya rasa nggak berani anak buahnya. Apalagi seperti yang dituduhkan mereka itu terhadap almarhum Joshua. Artinya hanya sebatas atasan dan ajudan begitu ya Pak ya? Iya. Pak Samuel, mungkin terakhir, Baradae seorang justice kolaborator yang juga mungkin menembak mendiang Yosua atas perintah dari Verdi Sambo ini akan juga dituntut oleh jaksa penuntut umum pada hari Rabu besok begitu Pak. Harapan dari Bapak dan juga keluarga terhadap tuntutan dan juga vonis hakim kepada Baradae yang juga seorang justice kolaborator ini seperti apa Pak? Memang salah satu yang merenggut nyawa anak saya almarhum Joshua adalah Baradae ataupun Eliezer. Itu menurut keterangan di persidangan bahwa dia itu menurut pengakuannya di kesaksiannya di persidangan dia diperintah oleh Verdi Sambo, makanya dia menembak si almarhum Joshua. Dalam hal soal tuntutan besok, di waktu persidangan pertama sekali, Eliezer itu sudah datang ke hadapan kita bersujud, minta ampun dan mohon maaf. Dan dalam perkara ini LPSK dan melalui kuasa hukumnya mengajukan bahwa dia jadi justice kolaborator. Oleh karena itu segala kami serahkanlah kepada Pak Hakim sebagai penentu apakah dia layak sebagai justice kolaborator. Baik, Pak Samuel, kita masih akan melanjutkan perbincangan, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.